Horas dan salam sejahtera bagi kita sekalian, para sahabat setia pendengar renungan harian Carpe Diem, dimanapun Anda berada, khususnya para anggota Jemaat HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek, Bekasi. Kembali kita bertemu untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, kali ini di hari Sabtu, 7 Maret 2026. Kiranya di hari ini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku yang di nomor 25, baitnya yang kedua. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Setiap orang pasti tidak ingin kena tipu, dan juga berdoa agar dijauhkan dari para penipu maupun aksi penipuan. Apalagi di zaman sekarang semakin banyak bentuk aksi penipuan dan jumlah orang yang melakukan penipuan pun semakin banyak saja. Jika kita perhatikan yang terjadi di masa kini, aksi penipuan terdiri dari dua macam atau dua jenis. Jenis pertama adalah aksi penipuan yang meraup keuntungan buat diri sendiri dengan mengorbankan dan menguras harta orang lain. Jenis yang kedua adalah jenis yang muncul di kala media sosial marak seperti sekarang, yaitu menipu orang lain untuk mendapat pujian saja dari mereka. Contoh-contoh dari jenis yang kedua ini misalnya posting foto diri dalam balutan barang mewah sehingga nampaknya bahwa dia adalah orang yang berlimpah harta. Padahal sesungguhnya barang-barang itu adalah barang-barang palsu, tiruan. Atau kalaupun barang itu asli, dia mendapatkannya dengan cara meminjam sana-sini, dengan pinjol, atau dengan menipu orang lain untuk bisa memilikinya. Ada juga sekarang ini yang memposting jarak tempuh berlari atau bersepeda yang telah dilakukannya, seakan-akan dia adalah orang yang kuat berlari maupun bersepeda, serta orang yang rajin berolahraga. Tapi ternyata setelah diselidiki, dia membayar orang lain untuk melakukannya. Namun orang itu harus memakai akunnya ketika merekam jarak tempuh di aplikasi yang umum dipakai oleh orang yang berolahraga. Tentang aksi menipu jenis yang terakhir ini, sesungguhnya yang ditipunya adalah dirinya sendiri. Yakobus juga berbicara dan mengecam perilaku orang Kristen atau jemaat mula-mula yang menurutnya adalah perilaku menipu dirinya sendiri, menipu diri mereka, yaitu perilaku orang-orang yang merasa diri sudah Kristen yang sungguh-sungguh hanya dengan rajin mendengar atau mendiskusikan dan menghafal firman Tuhan serta Taurat, namun tidak melakukannya. Mereka tampil di muka umat sebagai orang yang saleh dengan cara banyak mendengar, berbicara, dan mengetahui banyak firman Tuhan.
Namun sesungguhnya perilaku mereka jauh dari firman Tuhan yang mereka dengar, diskusikan, dan ketahui itu. Karena itu Yakobus menasihati mereka untuk merubah diri. Hendaknya mereka menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, saya yakin kita semua akan mengecam atau paling tidak mencemooh perilaku orang yang berpura-pura kaya dengan tampil dalam balutan barang mewah, padahal barang pinjaman atau tiruan, atau berbicara yang tinggi-tinggi, yang hebat-hebat, seakan dia tahu banyak hal dan punya banyak harta, padahal sesungguhnya dia tidak tahu apa-apa dan tidak punya apa-apa juga. Namun bagaimana kita menilai dan bersikap terhadap diri kita sendiri? Kita tentu adalah orang-orang yang rajin mendengarkan firman Tuhan, bahkan kita juga rajin membaca, berbicara, dan mendiskusikan firman Tuhan. Tapi apakah kita sudah menjadi pelaku firman? Saat ini seruan firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 22 ini juga mengajak kita untuk melangkah lebih jauh dari hanya sebagai pendengar menjadi pelaku firman Tuhan. Kita diajak untuk tidak menipu diri sendiri dengan menghindari diri merasa puas hanya sebagai pendengar, membaca, dan pembicara firman Tuhan. Kita diajak untuk menjadi pelaku firman Tuhan, sebab sesungguhnya kita belum menjadi anak-anak Allah ketika kita hanya puas dengan menjadi pendengar atau berkata-kata firman Tuhan saja. Dalam bagian lain firman Tuhan berkata seperti yang tertulis dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Maka marilah kita menghayati firman Tuhan hari ini yang mengajak kita untuk menjadi pelaku firman dan bukan pendengar saja. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk firman yang boleh Engkau perdengarkan kepada kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami dan menguatkan kami, serta memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami, sehingga kami menjadi kemuliaan dan memuliakan Engkau. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.